Halo Mama, halo juga Bunda. Wah, saya lihat sudah ramai yang join di sini ya. Selamat datang di sesi belajar bareng Halo Bumil. Perkenalkan, nama saya Dr. Ria Maria. Saya spesialis kedokteran jiwa. Biasanya mungkin Mama dan Bunda lebih mengenal sebagai psikiater. Nah, saya lihat banyak banget ya pertanyaan yang masuk di IG story-nya Halo Bumil. Ya, tapi sebelum saya jawab satu persatu pertanyaan dari Mama dan juga Bunda, tentunya saya akan memberikan poin-poin edukasi yang penting bagi Mama dan Bunda semuanya. Peristiwa kelahiran si kecil tentunya membuat kita bahagia ya Mama dan Bunda. Kehadiran anggota baru si kecil itu memberikan perubahan yang besar di dalam kehidupan Mama dan Bunda. Dan seringkali Mama dan Bunda di rumah pasti merasakan perubahan yang luar biasa ya. Hidup kita jadi seperti roller coaster. Berubahnya itu bisa dalam waktu yang cepat 180 derajat gitu ya. Misalnya biasanya kan dengan kehadiran si kecil kita tuh happy, bahagia, tapi kita bisa berubah tiba-tiba menjadi sangat moody, toto menjadi sedih, campur aduk nggak karu-karuan ya, karena kita juga mungkin merasa kewalahan ya mengurus si kecil. Gimana kalau malam biasanya kita tidur nyenyak, sekarang kita kalau malam nggak bisa tidur karena si kecil bangun misalnya ya, jadi tidur kita menjadi terganggu. Belum lagi kita mungkin harus menyusui gitu ya, harus yang biasanya bisa tidur nyenyak jadi tidak bisa tidur nyenyak, buang air besar, buang air kecil si kecil yang waktunya bisa di sembarang waktu. Nah, bahkan menurut National Institute of Mental Health, sekitar 80% ibu-ibu yang melahirkan akan mengalami baby blues dan 15% akan mengalami depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Nah, biasanya kapan gejala ini dirasakan? Biasanya kalau baby blues lebih awal, lebih cepat. Sedangkan kalau pada postpartum depresi atau depresi setelah melahirkan, sekitar 1 bulan akan dialami oleh mama ataupun bunda. Nah, saya akan memberikan edukasi kepada mama dan bunda mengenai apa sih baby blues itu gitu ya. Sering kali kita dengar baby blues, baby blues. Baby blues itu adalah perasaan bunda ataupun mama yang sedih ya gitu ya pada saat setelah melahirkan atau beberapa hari setelah melahirkan. Biasanya orang tuh happy gitu setelah melahirkan. Nah, ini enggak. Kok Toto jadi sedih, jadi murung ya, nggak mau ngurusin bayi. Nah, itu yang seringkali dijumpai pada awal baby blues. Nah, kalau postpartum depresi atau depresi pasca melahirkan biasanya diawali dengan baby blues dulu nih ya, mama dan bunda semua di rumah. Nah, baby blues apabila tidak teratasi dengan baik setelah 2 minggu, maka dia namanya adalah postpartum depresi ya, atau mungkin tanpa baby blues, kemudian setelah 1 bulan melahirkan kemudian ada perubahan dari suasana perasaan menjadi sedih ya, menjadi tidak semangat, nggak bisa mengurus bayi dengan baik gitu ya. Nah, itu sudah masuk namanya ke depresi pasca melahirkan. Siapa aja yang bisa terkena baby blues dan juga depresi pasca melahirkan? Semua mama ataupun bunda yang setelah melahirkan bisa saja terkena depresi pasca melahirkan ataupun baby blues. Nah, kapan nih kita perlu waspada gitu ya? Ah, ini jangan-jangan ini baby blues nih atau ini postpartum depresi. Kalau setelah melahirkan muncul misalnya tadi ya perubahan perasaan menjadi sedih, nangis tiba-tiba, nggak ada apa-apa toto nangis, males, nggak kepingin ngurusin bayi. Biasanya kita excited ya ngurusin si kecil, nah ini nggak kepingin nih ngurusin si kecil gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati, jangan-jangan ini sudah mulai terserang atau terkena baby blues ya. Nah, apabila lebih dari 2 minggu mengalami hal tersebut, bahkan sampai ada eh, gejala-gejala yang lain, misalnya sampai gangguan tidur, nggak semangat
males ngapa-ngapain nih, bahkan bukan hanya ngurus si kecil, mengurus diri sendiri juga gitu ya. Bahkan rasanya kok punya si kecil kok gini amat ya gitu ya, katanya kan happy, kok sekarang saya nggak ngerasa itu, nggak ada rasa bahagia sama sekali, nggak ada rasa happy sama sekali. Nah itu berarti mama dan bunda sudah harus hati-hati, sudah harus waspada ya. Kemudian kenapa mama bisa terkena baby blues atau postpartum depresi ya? Memang nggak pugu-pugu nangis gitu ya, terus kok jadi males deh, nggak kepengen ngurusin anak gitu, bahkan nggak kepingin juga ngurusin diri sendiri mungkin ya, bahkan sampai nggak bisa tidur atau pinginnya tidur terus, males nggak mau ngapa-ngapain, bahkan ada pikiran-pikiran mungkin untuk menyakiti si kecil ataupun menyakiti diri sendiri. Nah itu bunda harus hati-hati, itu udah ada tanda-tanda. Apa yang harus dilakukan oleh bunda dan juga mama semua? Paling tidak harus cerita. Cerita ke siapa? Kepada orang yang paling dekat, suami lah ya. Cerita dulu, bicara sama suami, kenapa ya kok saya mengalami hal seperti ini, kok saya selalu sedih ya, kok saya nggak ada apa-apa, selalu pingin nangis saja, kok saya jadi uring-uringan terus gitu ya. Nah itu harus cerita, cerita dengan suami, cerita dengan teman-teman mungkin juga ya, mungkin ada juga teman-teman yang baru melahirkan, apakah mengalami juga hal yang sama, kalau mengalami hal sama mereka apa yang dilakukan, atau cerita dengan orang tua gitu ya, dengan ibu, dengan orang tua kita. Kalau sudah cerita ternyata kok nggak berkurang juga ya perasaannya, masih tetap aja nggak enak juga, apa yang harus dilakukan ya? Tentunya mama dan bunda harus cari bantuan ke profesional ya. Nah apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya bisa buka di aplikasinya Halo Bumil ya, di situ mama dan bunda bisa lihat ada screening awal untuk mencek apakah sudah ada perubahan suasana perasaan gitu ya. Misalnya tadi, apakah sudah ada sedih-sedih, udah nggak bisa lagi merasa bahagia, stres ya. Kemudian tadi sampai ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah itu nanti ada tuh bunda mesti bisa ngisi-ngisi gitu ya. Kapan ngisinya ya? Kalau sekarang bunda mau ngisi buat ngecek, silakan bisa ya. Kalau sudah ngecek hasilnya oke, misalnya kapan sih saya mesti ngecek lagi, 2 minggu lagi sampai 1 bulan bisa dicek lagi ya. Nah kalau hasilnya tadi ada sesuatu yang rasanya kok kayaknya ini baby blues deh, ada kecenderungan baby blues atau depresi pasca melahirkan, nah bunda atau mama bisa langsung segera cari pertolongan ke profesional ya. Kemudian apakah baby blues dan depresi pasca melahirkan tuh bisa dicegah nggak? Bisa ya. Jadi mungkin sebelum hamil ya, kalau sekarang mungkin ada yang sudah hamil ya, sekarang mempersiapkan semuanya, atau sebelum kehamilan mempersiapkan supaya nanti pada saat setelah melahirkan tidak terjadi baby blues ataupun depresi pasca melahirkan. Persiapkan kehamilan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian eh, selalu bacalah buku-buku atau ilmu-ilmu apa tentang kehamilan ya. Sekarang kan banyak sekali sebetulnya, bisa browsing gitu ya, bunda dan mama semua, sehingga bisa mencegah nanti terjadinya baby blues ataupun postpartum depresi. Kemudian mungkin nanti biasanya pada saat apa, mama dan bunda pada saat mempersiapkan kelahiran ya, mungkin sudah membayangkan ya nanti kelahiran itu secara normal kah, atau secara atau akan dioperasi kah gitu ya, melalui seksio sesaria, sehingga nanti sudah bisa betul-betul mempersiapkan seperti apa pada saat menghadapi kelahiran. Karena seringkali nanti pada saat yang lahir normal gitu ya, toto kok melahirkan tuh sakit banget gitu ya, kok seperti ini. Nah nanti setelah itu bisa juga menjadi faktor pencetus terjadinya baby blues ataupun postpartum depresi. Nah pada orang-orang atau mama dan bunda yang mana saja sih yang bisa terkena? Tadi ya, semua orang mungkin terkena postpartum depresi ataupun baby blues
ya, punya kemungkinan yang besar. Kemudian atau ada faktor riwayat depresi sebelumnya, ada riwayat bipolar sebelumnya, atau ada riwayat baby blues ataupun postpartum depresi di kehamilan sebelumnya atau di kelahiran sebelumnya. Kemudian juga ada konflik di dalam keluarga ya, sehingga mungkin kalau ada konflik bisa konfliknya diselesaikan dulu sebelum melahirkan. Kemudian misalnya pada saat melahirkan tahu-tahu anaknya kembar 2, kembar 3, kebayang ya repotnya gitu ngurusin anak di zaman situasi seperti ini, sehingga bisa juga menjadi faktor pencetus terjadinya baby blues ataupun depresi setelah melahirkan. Nah kemudian eh, ataupun dukungan ya, dukungan keluarga gitu ya, suami ataupun misalnya suaminya harus tugas keluar daerah, keluar kota, sehingga harus berjauhan dengan istrinya. Nah itu juga bisa menjadi faktor pencetus terjadinya depresi pasca melahirkan ataupun baby blues. Tapi nggak usah takut bunda, sekarang di situasi zaman serba modern ini sangat bisa bikin tadi ya, ada komunitas-komunitas ataupun grup-grup ibu-ibu hamil gitu ya, dimana di situ saling bisa memberikan support satu sama yang lain, sehingga tadi saling menguatkan ya, bahwa bunda dan mama tidak sendiri mengalami hal ini. Masih banyak juga bunda dan mama yang lain pernah mengalami baby blues ataupun juga depresi pasca melahirkan. Udah umur 6 bulan. Baby blues itu tadi, baby blues kalau kurang dari 2 minggu setelah melahirkan disebutnya baby blues ya. Karena biasanya baby blues itu kejadiannya setelah melahirkan berapa hari sampai 2 minggu. Kalau sudah berumur 6 bulan biasanya namanya udah depresi pasca melahirkan ya. Nah kalau nama depresi pasca melahirkan tadi mungkin ada kesedihan, nangis yang tanpa sebab gitu ya, terus menjadi nggak semangat, males, nggak mau ngurusin bayi, nggak mau ngurusin rumah, nggak mau ngapa-ngapain karena tadi semangatnya udah menurun. Kemudian itu cukup ya dari bunda tadi, bunda Mega Kris. Bunda Evelyn Magdalena, apakah ada tips agar tidak terjadi baby blues? Ya, yang pertama mungkin tadi bunda dan juga mama semua, persiapkanlah kehamilan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian eh, supaya tidak terjadi baby blues tadi, kalau kita sudah siap dengan apa yang akan kita alami nanti gitu ya, misalnya pada saat nanti melahirkan kita udah tahu nih bahwa misalnya suami nggak bisa mendampingi misalnya, berarti kita sudah harus siap. Tapi kalau itu tidak dipersiapkan, nanti pada hari H melahirkan terus sendirian, sangat mungkin terjadi baby blues ya. Jadi harus dipersiapkan semuanya, banyak membaca buku tentang kehamilan, proses melahirkan, bagaimana mengurus bayi gitu ya, bagaimana kalau bayi itu misalnya rewel, malam nangis terus, nah apa yang harus dilakukan kalau bayi nggak mau menyusui atau mungkin nanti bunda asinya tidak keluar gitu, itu juga bikin kita jadi stres juga gitu ya. Nah sehingga apa yang harus dilakukan sebelum melahirkan ya tadi, harus dipersiapkan dengan baik sehingga nanti setelah melahirkan tidak terjadi baby blues. Kemudian dari bunda Fadliah, apakah baby blues bisa terjadi sebelum melahirkan? Baby blues itu terjadinya setelah melahirkan ya. Jadi kalau sebelum melahirkan mungkin memang ada bunda ada riwayat sebelumnya, ada riwayat depresi gitu ya. Kalau memang sebelumnya sudah ada riwayat depresi, kemungkinan nanti ada kecenderungan terjadi baby blues, sehingga pada saat kehamilan ya depresinya diobati dulu gitu ya. Jadi tolong cari bantuan ke profesional, cari ke dokter gitu untuk diobati dulu depresinya. Apalagi tadi kan ya, sebelum kelahiran sudah ada depresi, jangan sampai nanti setelah melahirkan malah akan memperberat depresinya. Kemudian dari mama It's Me Yuliana, saya kadang suka ngerasa kesel kalau anak nangis terus
Apakah itu termasuk baby blues? Umurnya anaknya berapa ya Bunda ya? Mama It's Me Yuliana anaknya umur berapa nih yang nangis terus? Saya juga sama sih Bun, kalau anak saya nangis terus juga kesel lama-lama gitu ya, karena merasa terganggu ya. Jadi kalau anak itu nangis terus kita kesel, itu normal kan, kecuali tadi terus kita jadi sedih ya, jadi nggak mau ngurusin anak. Kenapa ya kok jadi gini gitu ya, kenapa ya kok saya jadi selalu ketakutan, saya selalu cemas, saya selalu stres. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Tapi baby blues tadi kejadiannya adalah setelah melahirkan sampai 2 minggu setelah kelahiran si kecil. Mama Mama Gesher, Mama Gesher, gimana cara ngatasin kalau selalu merasa tak sanggup merawat bayi? Kadang suka tiba-tiba menangis. Nah, tentunya kita kalau ada perasaan tidak sanggup merawat bayi, apalagi nih tadi ya, suka kadang-kadang tiba-tiba nangis tanpa sebab, cari bantuan, cerita ke siapa? Ya ke suami dulu, pasangan kita yang paling dekat ya. Cerita ke suami, cerita ke orang-orang yang terdekat, dengan teman-teman, minta bantuan, cari bantuan ke orang tua gitu ya. Siapa yang bisa membantu kita supaya kita bisa merawat bayi kita? Atau kita bisa baca ya, sekarang tadi buka di Halo Bumil, cari gimana sih caranya untuk supaya kita bisa tetap bisa merawat bayi, tapi walaupun dalam situasi yang tidak nyaman gitu ya. Karena kan harus kita sendiri, apalagi kalau nggak ada orang yang nolongin di rumah. Cuman mama, bunda, ataupun bunda dan cuman suami misalnya yang ngurusin si kecil, mau nggak mau ya kita harus ngurusin. Kemudian dari Mama Susan Mulyanti, bagaimana agar tidak baby blues atau postpartum depresi di saat LDR dengan suami setelah melahirkan? Nah tadi karena sudah tahu, dipersiapkan bahwa memang suami misalnya harus kerja atau tugas ataupun belajar di tempat yang berbeda dengan mama dan bunda, tentunya harus disiapkan supaya tidak terjadi baby blues ya. Selain mungkin suami, mungkin ada yang menemani mama dulu di rumah, misalnya siapa, kakak, adik ya, ataupun orang tua. Biasanya kan ada kakek nenek ya yang bisa menemani dulu supaya tidak terjadi baby blues. Karena kalau sendirian tuh rasanya juga pasti akan sedih ya, melahirkan sakit, kemudian harus sendirian mengurus anak, dimana mungkin itu adalah peristiwa baru di dalam kehidupan kita masih beradaptasi ya. Tadi kalau anak nangis bingung mau nanya sama siapa gitu, tapi kalau ada yang menemani, mungkin di mama atau bunda ada kakak, adik, ataupun saudara, ataupun orang tua yang bisa menemani, sehingga tidak terjadi baby blues pada saat berjauhan atau suami harus tinggal di kota yang berbeda. Kemudian pertanyaan dari Bunda Bu Pudias, apakah baby blues ini bisa terulang pada anak kedua atau anak ketiga dan selanjutnya? Iya, betul. Jadi pada anak pertama terjadi baby blues, belum tentu anak kedua dan ketiga tidak terjadi. Jadi sangat bisa terjadi di kelahiran-kelahiran berikutnya. Ya, jadi kalau mama dan bunda yang pernah mengalami peristiwa baby blues sebelumnya, mungkin untuk kehamilan berikutnya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi baby blues ataupun depresi pasca melahirkan di kelahiran yang selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan dari, banyak banget ya pertanyaan dari mama dan bunda ini. Semangat semua mama dan bundanya. Pertanyaan dari Mama Risa Yuliana 28, apakah kalau suka mukul anak dan teriak-teriak ke anak semenjak bayi itu termasuk postpartum depresi, Dok? Ya, jadi karena mama dan bunda mungkin depresi ya. Biasanya kalau seorang mengalami depresi
kadang-kadang perilaku juga jadi berubah ya. Jadi mungkin saja karena mau nggak tahu gitu ya, ini kok perasaan nggak enak, terus gimana, nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cerita atau nggak berani cerita, akhirnya ke siapa ya, ke anak ya. Anaknya dimarah-marahin, dipukulin, selagi anak masih bayi. Jangan lupa ya bunda dan mama semua, perilaku tadi marah-marah, mukul-mukul ke anak, mungkin juga itu nanti akan menjadi membuat karakter anak menjadi anak yang keras ya. Jadi harus juga bunda belajar untuk menahan tadi kemarahan gitu ya, belajar untuk mengatasi, memanage marahnya atau kesedihan. Kalau kesedihan tadi, kalau bunda mengalami ini kayaknya tadi yang udah disebutin, ada nih gejala-gejalanya, saya sedih, nangis tiba-tiba, nggak semangat, nggak bisa tidur atau pengennya tidur terus, sampai mungkin juga nggak bisa makan ya. Ada tadi kan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti anak-anak. Nah mungkin harus sudah periksa ke dokter gitu ya, supaya bunda bisa mendapatkan bantuan sehingga bisa mengurus anak-anak dengan baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Anggun Mutia. Apa suami juga bisa kena baby blues dan PPD dok? Nah ciri-cirinya gimana? Karena yang hamil perempuan, yang melahirkan perempuan, jadi bun, yang bisa kena baby blues ya ibu-ibu ya, mama dan bunda. Yang kena PPD juga, yang kena postpartum depresi juga mama dan bunda. Kalau suami mungkin bisa saja dia mengalami depresi ya, tapi namanya bukan baby blues atau depresi pasca melahirkan, namanya juga pasca melahirkan, yang melahirkan itu perempuan ya. Jadi suami bisa kena tapi namanya adalah depresi, mungkin karena tadi juga suami juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan kehidupan baru, dimana tadinya malam bisa tidur, sekarang mungkin mama bunda malam capek, yang bangun harus suami gitu, untuk misalnya ganti popok, membuat ya membersihkan BAB-nya, BAK-nya, sehingga itu juga membuat suami juga bisa menyebabkan depresi juga. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Ichiovia. Ketika kita mengalaminya, suami dan keluarga gak support, justru berkata kita sendiri yang lebay, gimana ya dok? Pasti ya, pasti gak enak. Kadang-kadang orang menganggap, wah lebay nih gitu. Kan semua orang juga sama ya, kalau punya anak pasti ribet, pasti repot, apalagi anak pertama belum punya pengalaman ngurusin anak tersebut. Nah kalau suami dan keluarga nggak support, ya kita harus gimana nih, mau cerita sama siapa? Kan kita bisa tanya ke teman-teman, ke saudara, kakak, adik, yang lain-lain ya, teman-teman kita gimana sih kalau ngurusin anak itu. Nah kalau mengalami baby blues ini gimana sih ya, biasanya kalau nanti udah lebih sampai 2 minggu nggak hilang-hilang tadi ya, kok sedihnya masih terus, nangisnya masih terus-terusan, marahnya tadi, keselnya masih terus. Nah bunda bisa minta tolong deh sama suami, oke, minta tolong deh anterin aja saya berobat misalnya gitu ya, kok saya merasa nggak enak, saya pingin dong mengurus anak dan keluarga dengan baik gitu ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Mama Hayuning Dewi. Apakah perasaan selalu merasa bersalah belum menjadi ibu yang baik termasuk kategori PPD? Tadi ya bunda, kalau PPD itu ada waktunya. Kalau dia merasa sedih ya setelah melahirkan, kalau anak itu sudah besar, udah umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ada perasaan, kok saya nggak bisa jadi ibu yang baik ya, kok saya selalu ada yang kurang ya, kok saya selalu takut ya nanti dengan kehidupan anak-anak saya ke depan. Nah jangan-jangan ini bukan PDD gitu ya, kecuali tadi ada waktunya ya bun ya. Nah ini jangan-jangan ini bukan PDD, tapi ini mungkin bisa aja ini gangguan cemas, ataukah ini bagian dari depresi ya. Kayaknya menjadi ibu nggak pernah jadi ibu yang sempurna ya, pasti ada plus minusnya. Yang penting bunda lakukan yang terbaik tadi ya, pasti sebagai bunda, sebagai mama akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk si kecil. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mama Meira.
gimana ya cara mengontrol emosi saat bayi rewel, dan si kakak 3,5 tahun juga ikut rewel. Ya pasti ya, apalagi mungkin di situasi sekarang ya, dimana kita semua harus di rumah semuanya, kemudian ada si kakaknya rewel, adiknya rewel, terus mau lari kemana, mau keluar nggak bisa, mau pergi nggak bisa, mau ada orang datang bantuin juga kita takut gitu ya. Ya jadi kalau bayi lagi rewel ya mungkin dicari ya bun, ada sesuatu kali yang buat dia nggak enak gitu ya. Apa sih, lapar kah, ya ada yang rasa sakit kah. Nah biasanya kalau rewel ini kan nular ya, kalau yang kecil rewel, yang gede ikut-ikutan. Kalau ibunya lagi uring-uringan, anak-anak juga kelihatan, pasti akan menular tuh, akan jadi rewel juga, jadi uring-uringan. Jadi kalau anak-anak lagi rewel, si kakaknya rewel, nah dialihkan, cari pengalihan. Kalau yang kecil mungkin dicari apa sih yang menyebabkan dia rewel. Kalau kakaknya ibu bisa alihkan ya, bunda atau mama bisa ngalihkan, cari kegiatan sehingga membuat tidak, tadi kakaknya menjadi tidak rewel, malah bisa ikut, ayo bantuin, bantuin bunda yuk, nih adik rewel nih gitu ya, sehingga dia diberikan peran sebagai kakak. Kemudian dari Mama Rianti, dok, baby blues bisa sembuh sendiri nggak? Terus kenapa ada yang sembuh sendiri dan kenapa ada yang lanjut PPD? Teman saya ada yang bunuh diri loh dok, pas bayinya mau 1 tahun. Ya betul ya, jadi baby blues bisa sembuh sendiri nggak? Bisa, karena setiap orang punya cara menghadapi suatu masalah. Coping yang digunakan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang sembuh, ada yang enggak ya. Kalau yang sembuh tadi, dia bisa, oh ternyata tadi ya dia ada sedih-sedih, kemudian ada support, atau dia sendiri, oh kalau saya kayak gini terus nggak bener nih, kalau saya sedih terus anak saya nggak ada yang ngurusin, sedangkan saya nggak ada yang bantuin, saya nih harus bangkit gitu ya. Memang kalau punya anak ya rasanya kayak gini tadi ya, kayak roller coaster, karena hormon yang tadinya tinggi terus turun mendadak, pasti akan rasanya nggak karu-karuan ya. Kemudian tadi kok sampai ada yang bunuh diri, ya iya tadi, kalau kalau baby bluesnya tidak diobati dengan baik, dia kemudian jadi postpartum depresi, tidak diterapi, akan masuk ke depresi. Depresinya itu bisa tambah lama menjadi tambah berat ya. Pada saat depresinya berat, muncul ide-ide dan percobaan untuk bunuh diri. Bahkan tadi sampai ada yang bunuh diri karena tadi nggak ada bantuan dari manapun juga ya, tidak diberikan intervensi dengan baik, sehingga terjadilah bunuh diri. Kemudian pertanyaan dari Mama Raya, setelah beberapa hari melahirkan, kenapa setiap malam moodnya jelek ya, cemas, khawatir, sampai nangis kejer dok? Apa yang dikhawatirkan? Tentunya kan ketakutan ya. Biasanya ketakutan tuh lebih ke khawatir, kalau anak ini sakit gimana sih nanti, kalau saya sakit terus saya kenapa-napa, anak ini yang ngurusin siapa ya, itu selalu yang menjadi pemikiran ya. Sehingga kenapa kita moodnya jadi jelek ya, mama dan bunda jadi cemas, jadi khawatir tadi. Kalau udah beberapa hari melahirkan moodnya jelek, itu namanya baby blues, karena ada perubahan hormon yang mendadak ya. Tapi tadi dengan, sebetulnya ini kita bisa sih mengatur otak kita sendiri, bahwa oke, orang yang melahirkan semua sama, hormonnya akan berubah, moodnya akan berubah, tapi saya harus ngurusin anak supaya anak ini bisa tetap tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik gitu ya. Nah, banyak sih ya pertanyaan yang mirip-mirip pasti ya. Dari ini ada pertanyaan dari Mama Cynthia dan Bunda Pudi tadi, gimana sih caranya kasih pemahaman ke orang-orang di sekitar kita agar mau memahami kondisi yang sedang mengalami baby blues ya. Gimana caranya biar suami tuh tahu kalau baby blues tuh ada ya, jadi bukan dianggap sebagai drama gitu ya. Memang kadang-kadang susah ya kalau kita mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman buat kita, terus kita cerita, terus orang anggapnya gitu aja, ribet amat sih, semua orang juga kayak gitu, kita rasanya tambah down ya. Kemudian
Gimana caranya biar suami tahu kalau baby blues tuh ada? Suaminya suruh baca Halo Bumil, ya, supaya suami tahu betul loh baby blues ini ada. Ini bukan mengada-ngada, bukan drama, karena hormonnya perempuan dengan laki-laki beda. Perempuan hamil, laki-laki kan gak hamil ya. Kalau dia yang hamil ya dia yang ngalamin baby blues ya. Jadi tolong kalau misalnya seperti ini, suami-suami juga harus Mbak membuka juga tuh aplikasi Halo Bumil, lihat-lihat di Halo Bumil supaya juga mempunyai pengetahuan tentang baby blues dan juga postpartum depresi. Ya bukan cuman mama dan bunda aja sebetulnya gitu ya yang melihat-lihat di Halo Bumil. Suami juga harus sering-sering ikut di Halo Bumil supaya mempunyai pengetahuan dan tahu bahwa kalau mengalami baby blues itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, butuh support yang sangat-sangat tinggi dari para suami ya. Dengan support suami ya, kalau suaminya nggak support pasti baby bluesnya jadi panjang, tapi kalau suaminya support, baby bluesnya menjadi lebih baik ya, karena ada support yang baik tadi dari suaminya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mama Rimasuk. Dok, kenapa setiap memberikan ASI ya, kadang diri ini merasa bahagia dan sedih? Ada nggak hubungannya dengan baby blues? Waktu kita menyusui gitu ya, memberikan ASI, mama ataupun bunda ini merasa bahagia karena kita bisa gitu ya, bunda bisa memberikan yang terbaik. ASI itu kan makanan minuman yang terbaik lah buat anak gitu ya, dibanding yang lain-lain. Tentunya bahagia karena bunda bahagia punya kesempatan mendapatkan ASI yang cukup untuk memberikan nutrisi yang terbaik buat si kecil. Kadang-kadang sedih, apa yang bikin bunda sedih? Atau ada rasa sakit kah? Atau rasa nggak nyaman kah? Sedih kadang-kadang sambil mandangin muka bayinya biasanya ya, muka si kecil, ada rasa khawatir, takut akan kehidupan nanti, masa depan bagaimana anak ini, bagaimana si kecil, apakah nanti dia bisa, saya tetap bisa memberikan terus-menerus yang terbaik seperti sekarang. Nah itu yang membuat khawatir, sehingga seringkali sambil menyusui ada rasa bahagia dan ada juga rasa sedih. Kemudian ada dari Mama Anindira. Dok, apakah kalau kita suka stres sebelum nikah, habis melahirkan pasti kena PPD? Bahayanya apa ya kalau didiamin? Ya, jadi kalau sebelum hamil kali ya, sebelum nikah, sebelum hamil, sudah ada riwayat sering stres, kalau melahirkan pasti kena PDD nggak? Ya belum tentu ya. Stres itu kan peristiwa normal ya sebenarnya dalam kehidupan kita, semua stres lah ya. Seringkali setiap hari itu pasti ada stres-stres di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan stres itu dengan baik ya belum tentu juga terjadi PPD ataupun baby blues ya. Jadi yang penting kelola aja stres kita dengan baik sehingga tidak terjadi tadi baby blues. Tapi kalau sebelumnya ada riwayat depresi atau riwayat bipolar, nah harus hati-hati gitu ya, bisa saja nanti pada saat setelah melahirkan muncul baby blues ataupun PPD. Kemudian dari Mama Nurul, bagaimana cara mengelola stres pada ibu pekerja yang sedang hamil anak kedua ya, takut banget nih kena baby blues. Riwayat anak pertama tidak ada baby blues ya Mam ya, Mama Nurul, mungkin di riwayat anak pertama tidak ada baby blues, takutnya anak keduanya nanti Mama mengalami baby blues. Padahal Mama harus bekerja, tapi sekarang Mama bekerjanya dari rumah atau dari kantor. Kalau bekerja dari rumah mungkin juga nanti ada cuti melahirkan gitu ya. Nah yang repot nanti setelah cuti melahirkan harus bekerja dari rumah. Tapi kalau bekerja dari rumah sih rasanya lebih enak ya, mama dan bunda sambil bekerja sambil bisa mengurus anak. Yang repot nanti pada saat mama dan bunda harus bekerja ke kantor, kebayang nggak ya? Anak kedua yang biasanya sama-sama terus harus ditinggal pasti nangis. Anak pertama apalagi
yang biasanya udah biasa ditinggal kita kerja, karena udah sekian lama kita bekerja dari rumah, sekarang begitu ditinggal juga akan nangis juga, rewel, karena biasanya ada ibunya di rumah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi dari Mama Andini. Dok, aku bumil sedang nunggu lahiran. Mudah-mudahan lahirannya semua lancar ya Bunda Andini. Apa iya kita sebagai ibu nanti setelah lahiran bisa sadar kalau kita kena baby blues ataupun PPD? Apa harus orang lain yang sadarin kita? Ya, kadang-kadang kita sendiri sudah merasa ya, kok saya sedih. Kan biasanya punya anak tuh senang, bahagia, happy gitu ya. Kok ini nggak ada tuh rasa itu gitu, nggak ada tuh rasa bahagianya, nggak ada rasa apa ya, happy-nya itu nggak ada gitu, nggak ada rasa senang sama sekali. Terus tahu-tahu nggak ada apa-apa, kepingin nangis rasanya gitu ya, tanpa sebab kok pingin nangis ya, aneh gitu. Bahkan mungkin nggak ada ikatan batin antara ibu mama dengan si kecil, nggak ada bonding tuh ya. Kok nggak ada ikatan ya antara saya dengan si kecil ini. Nah, itu udah harus hati-hati ya. Jadi bisa saja mama bisa mengenali sendiri ya, ataupun orang lain yang melihat. Nanti orang lain lihat, loh kok dia anaknya nangis cuek aja sih. Ya biasanya mungkin anak nangis tuh mama atau bunda udah cepet-cepet nih lapar kali ya, anaknya udah harusnya disusuin, mama ataupun bunda nggak mau tuh menyusui si kecil. Nah, itu udah tanda-tanda gitu ya. Bisa juga orang lain yang melihat ataupun kita sendiri yang menyadarinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mama Martina. Dok, bagaimana sih cara ngilangin trauma postpartum depresi lahiran anak pertama PPD, berapa bulan lagi mau lahiran dan takut banget ya. Jadi yang ditakutkan adalah postpartum depresi. Supaya tidak terjadi postpartum depresi, mama kan udah punya pengalaman ya sebelumnya. Nah, bagaimana keluar dari postpartum depresi di kelahiran yang pertama ya? Tentunya itu bisa dipakai juga pengalaman-pengalaman itu supaya tidak terjadi lagi. Atau mungkin pada saat di kelahiran pertama ya, misalnya ada trauma-trauma tertentu sehingga bisa menyebabkan munculnya tadi ya, postpartum depresi. Mudah-mudahan di kelahiran yang kedua ini semuanya lancar ya Mam, sehingga tidak ada trauma atau tidak sampai membuat Mama menjadi postpartum depresi. Kenali yang lama, kemudian gunakan cara-caranya bagaimana keluar dari tadi suasana yang tidak nyaman pada saat setelah melahirkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mama Nita. Dok, sampai kapan ya PPD ini terjadi? Kalau anak saya udah di atas 1 tahun, saya masih suka stres sendiri, itu PPD atau bukan? Capek minta ke suami untuk cek ke dokter, ditolak terus, katanya itu udah resiko jadi ibu. Berat ya jadi ibu ya. Memang seperti itu ya Mama Nita. Jadi sampai kapan PDD? PDD itu kan biasanya 1 bulan setelah melahirkan. Kalau dia udah sampai 6 bulan ya berarti udah masuknya ke depresi nih ya. Nah, kalau udah depresi tentunya tadi PDD aja udah harus diobati, apalagi depresi. Tapi kalau saya suka stres, stres tadi tuh peristiwa normal ya, sebetulnya ada sesuatu yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan bikin kita stres. Anak udah di atas 1 tahun, kok saya stres juga? Apakah itu PDD? Itu bukan PDD ya. Dan capek nih minta ke suami untuk antar ke dokter nih untuk ngecek ya. Memang betul resiko menjadi ibu berat ya, tapi kalau ibu tadi mengalami depresi dan tidak diberikan intervensi, tentunya kualitas hidup ibunya menjadi, kualitas mama dan bunda tidak baik. Tentunya nanti tidak bisa lagi mengurus si kecil dengan baik ya. Sehingga kalau suami-suami di sini pada mendengarkan gitu ya, pada melihat di IG live-nya Halo Bumil, tolong juga para suami atau apabila mama dan bunda mengalami hal-hal yang seperti tadi disebutkan, ditemenin, dianterin untuk cek supaya bisa lebih cepat teratasi, sehingga kualitas hidup mama jadi baik, bisa mengurus keluarga juga dengan baik.
Atau mungkin buka di aplikasi Halo Bumil ya Mam, bisa dilihat di situ, dicek sendiri dulu hasilnya, kasih lihat ke suami, nih hasilku seperti ini nih gitu ya, sehingga suami tahu, oh ya oke, tolong dong bantuin saya, temenin saya untuk cari bantuan gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Bunda Santi Chan, Dok, apakah faktor lingkungan juga sangat berpengaruh mengakibatkan terjadinya baby blues? Iya, kalau lingkungan kita tidak nyaman misalnya ya, lingkungan kita ribut terus, penuh dengan konflik, lingkungan kita penuh dengan masalah, yaitu bisa menjadi faktor pencetus terjadinya baby blues pada mama ataupun bunda ya. Kemudian pertanyaan dari Mama Erlif, tiba-tiba dingin, takut, keluar keringat banyak pasca 3 hari melahirkan, itu baby blues juga bukan ya? Nah nanti ini harus dieksplorasi lebih lanjut ya Mam ya. Jadi kalau tiba-tiba keringat dingin, keluar keringat banyak ya, setelah itu ada lagi nggak yang lain ya, misalnya jadi cuek, nggak mau ngurusin bayi ya, ada, kalau nggak ada tetap masih bisa ngurus bayi dengan baik, masih bisa merasakan bahagia, senang, happy, ya berarti bukan baby blues. Tapi kalau suasana perasaan hatinya udah kacau, udah uring-uringan, kecewa, marah, nah jangan-jangan itu baby blues gitu ya. Jadi nanti dicek dulu ya, dicek apakah tadi perasaan-perasaan tadi yang ada nggak ya. Kemudian dari, banyak banget ya ini pertanyaannya, luar biasa ini mama dan bunda semua. Ini karena sayang dengan si kecil ya, sehingga sangat peduli dengan kesehatan mental dari mama dan bunda semua. Pertanyaan Mama Nurul, bagaimana ya cara mengendalikan diri dari perkataan toksik orang lain, bahkan sampai intervensi, itu faktor pencetus baby blues kan dok? Iya, jadi bisa saja ya. Sekarang nih susah ya kita, karena di era media sosial gitu ya, kita seringkali ada kata-kata orang mungkin yang gak nyaman gitu ya, ada perkataan toksiknya juga munculnya bukan secara langsung loh biasanya ya. Kadang-kadang kita melihat di medsos nih, kayaknya buat saya nih gitu, padahal mungkin bukan buat mama dan bunda gitu. Jadi mungkin kita harus belajar ini kali ya, tebel kuping gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari di medsos, baca-baca komen-komen orang gitu ya, karena kalau kita baca-baca komen lama-lama, setiap hari terus dibaca atau setiap saat kita baca, lama-lama kita juga akan kena dampaknya pasti ya. Jadi harus tebal kuping, nggak usah pusing dengan komen-komentar orang secara langsung ataupun tadi di media sosial. Kemudian pertanyaan dari Mama Rahmi Laili, takut abis lahiran tinggalnya sama mertua. Bisakah terjadi baby blues? Ya, tapi kan mertua banyak yang baik ya. Kalau mertuanya baik, ya nggak akan ada masalah kan ya. Jadi kalau mantunya baik dengan mertua, pasti mertuanya baik kok dengan menantunya ya. Jadi mertua itu adalah orang tua kita sendiri gitu ya, sehingga tidak perlu takut dengan mertua, malah mungkin kita mendapat bantuan sebetulnya dengan adanya mertua. Ada orang yang bantuin kita ikut menjaga anak, karena mertua sudah punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita kan. Jadi mama dan bunda gak usah takut ya mertua. Yang penting tadi tetap, karena mertua itu adalah orang tua kita sendiri juga, tetaplah menjaga hubungan yang baik dengan mertua ya. Kemudian bagaimana caranya mengontrol diri untuk kuat menahan tangis bayi setelah melahirkan? Pertanyaannya dari Mama Hana. Kalau bayi nangis, gimana ya caranya kita kuat katanya? Ya, kalau bayi nangis biasanya kita panik ya, bingung. Apalagi kalau nangis terus nggak berhenti berhenti. Ini kenapa ya? Udah dikasih ASI masih nangis juga, ya. Udah dicek diganti, popoknya udah diganti masih nangis juga, udah kering semua kok masih nangis juga, ini kenapa gitu ya. Pasti bingung, itu normal ya. Jadi itu suatu yang normal kalau kita panik sebentar, tapi setelah itu oh ya kita mungkin harus dia mungkin perutnya ada yang sakit, ada rasa nggak enak tadi ya,
mungkin ada yang karetnya yang kekencengan. Kadang-kadang kan kita nggak memperhatikan hal-hal itu gitu ya. Jadi nanti dicari apa yang bikin gak enak, mungkin dia pingin digendong atau pingin dipeluk sehingga ada rasa nyaman gitu ya. Nah itu yang harus dicari oleh mama dan bunda supaya anak lebih tenang, dan gak usah khawatir gitu ya kalau anak nangis-nangis terus kita cemas, kita takut. Itu hal normal yang dialami oleh semua mama dan bunda. Kemudian dari Mama Sylvia, Dok, bisa dijelasin nggak apa yang terjadi di dalam tubuh ibu waktu ibu baru lahiran sampai terkena baby blues dan berujung dengan PPD? Saya senang ada yang bahas mental health begini. Makasih dok, terima kasih Mama Sylvia. Jadi kenapa sih di dalam tubuh ibu tuh ya kok berubah? Tadi kan hormon ya, pada saat terjadi kehamilan ada perubahan hormon. Hormonnya tambah lama tambah naik, tambah tinggi. Kalau kalau Mama Sylvia perhatikan, mungkin di awal-awal kehamilan ada rasa mual ya, nggak enak kan, nggak bisa makan tuh sampai muntah-muntah terus. Nah itu kan karena ada perubahan hormonal. Tapi setelah beradaptasi, mual-mualnya hilang ya. Nah begitu melahirkan, hormon tuh turunnya langsung drastis, terus dia turun ya, sehingga tadi ada perubahan lagi kan, kacau lagi moodnya, terutama mood ya, suasana perasaan kacau semua, hormonnya turun membuat jadi nggak enak ya. Kenapa jadi tadi? Karena ada perubahan di dalam hormonal kita ya, hormon estrogen, progesteronnya jadi berubah. Nah pada saat kita menyusui ada hormon lain lagi, yang satu hormonnya turun, yang satu hormonnya naik, hormon prolaktin untuk produksi ASI ya. Jadi memang jadi kayak roller coaster yang nggak karu-karuan gitu ya. Makanya jadi nggak enak. Apa yang terjadi tadi di dalam tubuh kita ya, tadi ada perubahan hormonal, yang satu turun hormonnya, yang satu hormon prolaktinnya naik supaya produksi asinya bisa uh, banyak dan cukup untuk si kecil gitu ya. Jadi memang perubahannya luar biasa. Kemudian pertanyaan dari Mama Ratih, PDD gejalanya itu apa aja? Gimana cara membedakan dengan baby blues? Ya, apakah dari durasinya saja atau ada yang lain? Ya, jadi baby blues itu munculnya segera setelah kelahiran ya, sampai 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu tidak berkurang juga, namanya udah bukan baby blues lagi, tapi depresi pasca melahirkan atau postpartum depresi ya. Gejalanya apa? Kalau PPD, gejalanya tadi ada perasaan sedih ya, perasaan mungkin tidak berguna ya. Kemudian ada gangguan tidur, kemudian merasa ada apa ya, uh, males ya mengurus anak tadi ya, males ngapa-ngapain, nggak semangat ya, cepet capek. Nah itu gejala dari postpartum depresi. Tadi cara membedakannya memang dari waktu ya. Biasanya baby blues tuh di awal muncul, setelah melahirkan dia langsung muncul. Biasanya kalau yang normal tuh kan anak lahir happy, seneng ngurusin semua, ini enggak, dia nangis cuek ya, dia lagi nangis pingin asi, ibunya nggak mau ngasih asi karena aduh sakit gitu ya, ataupun misalnya bengkak sakit dan lain-lain, sehingga menjadi ibunya jadi kesel kayak gitu ya. Jadi tadi ya dari waktu, kalau setelah PPD itu tidak teratasi juga nanti jadi depresi gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Mama Amatullah Faizatul, kalau pas di rumah sendiri menghadapi diri yang suka nangis tiba-tiba dan marah-marah sendiri, gimana ya dok? Harus ke psikolog atau ke psikiater ya dok? Agak bingung nih perbedaannya. Kalau di rumah tiba-tiba suka nangis, tiba-tiba suka marah-marah sendiri ya, suka menyalahkan diri sendiri juga, mungkin harus kemana? Ya mungkin ke psikolog dulu juga boleh gitu ya, tapi nanti kalau harus butuh bantuan obat-obatan ya harus ke psikiater ya. Sehingga bedanya kalau psikolog itu sebetulnya untuk yang lebih apa ya, gangguannya lebih normal gitu ya. Kalau yang abnormal baru ke psikiater. Psikiater itu backgroundnya adalah dokter, kemudian dia melanjutkan sekolah pendidikan ke psikiater.
Nah, Bunda semua, nggak kerasa ya, udah 1 jam kita tanya jawab di sini bersama dengan Mama dan Bunda. Pertanyaan Mama dan Bunda sangat banyak, tidak semuanya bisa saya jawab ya. Tapi semoga Mama, Bunda, dan support sistemnya, terutama tadi ya para suami, menjadi lebih aware dengan kondisi Mama dan Bunda setelah melahirkan. Ya, jadi intinya adalah eh, postpartum depresi ataupun baby blues bisa dialami oleh siapapun juga, oleh Mama dan Bunda setelah melahirkan, dan sangat penting dukungan dari suami, orang-orang terdekat untuk selalu memberikan supportnya sehingga postpartum depresi ataupun baby blues dapat terlewati dengan cepat. Apabila itu tidak bisa diatasi, tentunya butuh bantuan dari profesional. Jadi terima kasih semuanya untuk Mama dan Bunda yang sudah ikutan hari ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Salam sehat selalu dan jangan lupa selalu patuh dengan protokol kesehatan.